Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Reni Farida. Reni, katanya kamu punya pengalaman mistis dalam beberapa waktu belakangan ini. Iya. Betul ya? Alhamdulillah kebetulan iya. Berkaitan dengan santet, betul? Iya, betul. Gimana ceritanya? Kapan hari sempat saya dan suami mau berangkat haji. Saya sempat merasakan sakitnya kok begini ya. Jadi separuh badan saya sakit. Separuh badan sakit, jantung kerasa ditusuk-tusuk, tembus ke belakang. Nah akhirnya mungkin karena saya sakit, saya mikirnya begitu. Karena mungkin saya kecapean, saya mikir gitu. Tidak lama si suami saya juga merasakan. Nggak tahu kenapa si badannya itu panas semua gitu, panas semua. Sampai 43 derajat itu panasnya. Ngerasain panas tapi menggigil gitu. Akhirnya udah kita ikhtiar aja, kita berdoa, kita nggak mau suudon sama orang, mudah-mudahan sembuh gitu kan. Alhamdulillah berjalan selama 15 hari puasa Ramadan kemarin diuji seperti itu sampai dia hampir menutup mata. Alhamdulillah mukjizat Allah itu datang. Begitu kita mau berangkat haji, kita diberikan kesehatan yang begitu nikmatnya gitu. Alhamdulillah. Jadi begitu kita sudah mulai melakukan haji kemarin, dikasih kemudahan semuanya, alhamdulillah, sampai kita pulang. Dan gitu. sekarang semuanya baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, baik. Nah, partisipan kita yang hadir pada malam hari ini, dia adalah seorang pria yang mengaku memiliki banyak sekali jimat sakti. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jerry. Jerry, Ya, boleh diceritakan pekerjaan Anda? Saya sebenarnya nggak punya kerjaan, tapi saya bisa milikin apa yang saya mau. Seperti misalnya? Ya, seperti uang, saya nggak kekurangan. Seperti wanita manapun, saya bisa. Oke, apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Saya di sini ingin menceritakan tentang perguruan menjual sate gagak. Perguruan Menjual sate gagak. menjual sate gagak. Burung gagak. Sate burung gagak. Saya nggak pernah dengar sebelumnya, Mbak Reni. Pernah dengar sih. Itu seperti apa ya? Jadi kayak sate ditusuk-tusuk, jadi bukan dibakar beneran ya. Iya. Jadi sate gitu, biasanya begitu sih. Itu untuk apa ya? Untuk dijual. Dijual untuk dimakan? Iya, benar. Tapi bukan kita. Yang beli? Yang Yang makan? beli yang begituan. Yang makan siapa? Yang makan ya makhluk gaib.
Oh, Anda jual makanannya, makhluk gaib itu? Iya benar. Oke, tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin malam ini? Saya tujuan di sini ingin memperkenalkan aja. Barangkali ada yang mau ikut. Ikut jadi pengikut Anda gitu maksudnya? Iya. Menjual. Mungkin si Mas juga mau ikut. Enggak sih. Si Mbak. Ngeri ya. Gini ya. Merinding. Saya terus terang kalau Mbak Reni nggak cerita, saya juga nggak tahu dan belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Nah, sebaiknya Anda ketemu dengan sahabat kami untuk menceritakan semuanya. Boleh. Mudah-mudahan ya dia bisa membantu atau bisa sharing cerita juga dengan Anda. Siap. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jerry terlahir pada tanggal 13 Oktober 1981. Dia tinggal di rumah bernomor 4. Jiwa yang ambisius, namun rentan menjadi kejam dan tak terkendali. Karakter bawaannya membuat roh jahat dan arwah gentayangan kerap mendekati Jerry. Saya melihat banyak korban yang menderita tanpa sebab yang berarti. Dalam penglihatan batin saya melihat Jerry melakukan ritual yang di luar nalar pikiran logika manusia. Menjijikan, mengerikan, dan menyeramkan. Apa yang saya mau, saya bisa Uang ataupun macam-macam. Dan yang dilakukan adalah menjual sate burung gagak yang biasa dipersembahkan untuk makhluk-makhluk gaib. Betul. Tujuannya malam hari ini justru mau bercerita soal ini Mempublikasikan. dan mencari orang yang mau mengikuti jejak Anda. Iya gitu. benar. Seperti kakek-kakek. Seperti kakek-kakek. Dan saya melihat di sini benar-benar menyeramkan sih kalau bagi saya. Soalnya biasanya kamu nanya dulu atau enggak dengar cerita. Language-nya dari tata gaya tubuhnya itu terlihat sekali, tampaknya ada dua. Dan apa sebenarnya yang makhluk ini inginkan? Sudah bersekutukah dengan Jerry? Jadi satu dalam badannya atau
Jerry, kamu familiar dengan sosok ini bukan? Iya, Mas Jerry. Iya. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya bisa gali di sini. Saya mencium juga ada hawa bunga. Bunga. Lalu saya mencium juga ada tulisan pesugihan di kepala saya. Tadi Ani nggak nyebut pesugihan loh, tapi boleh diceritain nggak? Ini apa hubungannya antara pesugihan terus juga sate gagak ini yang Anda jalani? Di mana pertama kali dapat ide muncul ini nih untuk apa sebenarnya? Sebenarnya dulu saya bekerja sama orang. Oke. Mungkin karena di dunia pekerjaan itu banyak yang nggak suka. Sampai sekarang saya susah nyari kerjaan. Setelah itu saya susah nyari kerjaan. Dapat kerjaan di kontrak segala macam. Nggak ada yang bisa makan burung gagak kan? Ternyata saya cerita lagi sama mbah yang teman saya itu, dikasih tahu. Jadi kita menjual nggak sama orang. Jadi siapapun yang mempelajari ini ujung-ujungnya akan berujung kematian ataupun korbannya. Apa yang terjadi sama mereka, Roy? Saya ngelihat di sini dalam penglihatan saya perempuan-perempuan itu menghina dia karena dia tidak punya uang. Jadi dianggap lu kerek, jangan sama gue. Ini memicu apa ya, semacam kayak Dendam. iya, Marah, sakit hati. Marah, bukan dendam, ya lebih ke arah kayak sedih, Tersinggung gitu. Sering dikatain kerek gitu loh. Lu kerek mau ngidupin gue pakai apaan?
hari gini makan cinta doang gitu, nggak bisa. Nah itu dia. Jadi dia itu nih Jerry punya perasaan tersakiti sih lebih tepatnya. Lalu apa yang dilakukan saat Ujung-ujungnya, ujung-ujungnya ke sana? ujung-ujungnya ke sana juga. Mbak Rini tadi sempat cerita ini soal burung gagak. Pernah dengar soal ini sebelumnya? Pernah dengar cerita gitu. Jadi mungkin karena teman-teman itu, mungkin karena dia kenakalan mereka gitu kan, cerita-cerita. Hanya saya mikirnya, itu hanya cerita belaka gitu kan. Mereka jual sate burung gagak? Iya, jadi mereka tuh ke suatu tempat, ke makam gitu kan, malam-malam. Kalau orang-orang itu sukanya cari-cari togel gitu kan, cerita gitu. Kirain hanya cuman bercanda gitu loh Mas. Ternyata beneran Masnya. Itu dijual ke mana sate? Ya malam-malam gitu kan, udah lewat tengah malam nih, mereka jual gitu. Udah satenya ditusuk-tusuk katanya begitu. Terus ditaruh? Enggak, jadi seolah-olah dia tuh ngipasin sate itu katanya ada Manggil? yang itunya bangun. Itu yang meninggal bangun. Katanya sih begitu ya kok ya. Serem banget ya. Iya makanya tuh. Arwah-arwah penasarannya pada datang. Itu iya. Terus mereka kan katanya beli pakai daun itu ya Mas ya. Iya. Oh bayarnya pakai daun? Katanya ceritanya sih begitu ya. Iya bener, serem banget. Coba Ali ceritain deh, gimana sebenarnya apa yang dilakukan saat menjual ini sate burung gagak ini dan ke siapa? Seperti biasa, seperti umumnya tukang sate, semua kita olah. Seperti sate kambing atau sate ayam biasa, tapi kita bawa ke sebuah tempat keramat. Nah di situ saya bakar minyak, bawa bunga. Ada suara burung gagak loh. Aduh kok merinding. Astagfirullah. Tenang aja, tenang. Nggak bakal macam-macam. Merinding loh beneran. Ya Allah. Pesugihan. Ini untuk pesugihan. Sebenarnya lawan Iya. ritual itu untuk mencari uang dan perempuan. Perempuan, segalanya yang saya inginkan bisa terwujud. Jadi kalau saya boleh pertegas dan menyimpulkan, Mas Jerry ini tuh melakukan pesugihan untuk uang, untuk bisa korban-korbannya wanita biar bisa jatuh cinta, kemudian juga royal juga. Selain daripada uang, saya ngelihat di sini kasta atau kedudukan Mas Jerry. Jadi kedudukan kerjaan dia bisa naik lagi, dipercaya sama orang. Ada satu pertanyaan juga di benak saya. Kenapa ya tangannya yang sebelah kanannya dia itu ditutup ya? Iya, pakai kain diikat itu kenapa, Mas? Ya. Ada yang ditutupi kan? Enggak ada yang tutupin, ini cuman buat Oke. ngejaga aja. Penjagaan, baik. Takut ada yang kena di sini. Maksudnya, Roh? Takut ada yang kena di sini. Baik, saya juga melihat dan mendengar sesuatu yang aneh. Saya tuh dengar gitu, saya punya pendengarannya. Kamu bawa jimat nggak sih? Ngeri. Jangan kesini-sini, ngeri Mau dicoba? juga. Mau dicoba? Satu. Nggak apa-apa. Kalau saya vegetarian. Itu mentah kan, Mas? Iya, Sudah direbus atau mentah? masih mentah. Mbak mau coba? Makasih. Mas Roy? Enggak, saya hanya pemakan sayur. Apa rasanya? Mungkin kalau saya udah biasa ya.
Jadi enak aja. Minumnya itu air kembang. Iya. Ayo minum. Kalau udah biasa kan udah begitu, Mas. Memang ini terlihat aneh ya. Dan setelah dimakan itu apalagi ini? Maksudnya harus dihabiskan. Kalau untuk dijual, saya bawa ini ke tempat keramat. Keadaannya seperti sate pada umumnya, dan macam-macam yang beli. Ada berbentuk pocong, berbentuk genderuwo. Itu yang beli. Iya. Tinggal saya menyebutkan berapa harga yang mau dijual. Pertama kali saya jual sate ini dengan harga 30 juta. Saat Mereka dikirim, bayarnya pakai apa ya? saya bilang 30 juta, pas saya pulang, Hah? itu di kasur saya udah ada uang. Pesugihan. Uang beneran? Iya. Memang ini mengerikan sekali ya. Masih ada ya seperti Dagingnya gimana? Kamu taruh gitu aja, Mas? Ya, saya kan bakar menyan, manggil. Baru tahu ritualnya. Ada apa dengan bunganya? Juga dimakan kah? Kalau ini untuk manggil aja, atau buat jaga-jaga kalau ada yang mau masuk saya bisa bakar menyan. Oh, Takut saya kan banyak yang ikut juga. iya, sini. saya lihat kamu Kelihatan banyak ya. yang ikut. Dan terutama yang ini kakek-kakek, tapi badannya aneh banget. Bentuknya kayak, iya ini, bentuknya kayak antara burung ya. Tapi aneh banget dan horor bagi semua orang kalau bisa lihat seperti mata saya. Astagfirullahaladzim. Itu dari tadi burung, saya bawa burung gagak ke sini. Aduh. Boleh dilihat kau? Boleh? Nanti mana sini? Oh, ini burung piaraannya Mas. Nggak Iya. dipelihara, itu untuk saya sembelih. Tapi nggak akan nyembelih burung di sini kan ya? Enggak lah. Enggak saya beli sembelih di sini. Baiklah, Oke. kalau kami bertiga diizinkan memang, ya bolehkah saya melihat? Silakan. Mana ya? Burung itu? Ambil burung Ada gagak. di belakang. Ada. Bentar. Oke. Ah, no. Astagfirullah. Boleh dibuka. Silakan buka tutupan kainnya. Aduh, ngeri. Apa ada ritual khusus? Mungkin ritual dulu. Astagfirullah. Kayak mirip gambarnya ya, Kak Roy. Iya, mirip sekali gambarnya. Ini yang dipelihara nih. Iya. Ini nggak dipelihara, ini juga bakal saya sembelih nanti. Ini akan disembelih. Iya, iya. Justru nyembelih itu loh buat ilmunya ya kan? Iya. Supaya tambah kuat kan? Sebenarnya ini tinggal saya kepingin apa, tinggal saya sembelih. Saya suka sama cewek, saya mau bunuh orang. Tinggal saya sembelih, darahnya saya tetesin ke poto. Aduh, darah burung burung. gagak hitam ya. Itu sangat terkenal sekali dengan pesugihan siluman burung gagak. Darah dari burung gagak hitam. Dan simbol kematian itu adalah burung gagak. Semoga dia nggak lepas ya. Ditutup aja kali, Kak. Mungkin saya tutup lagi ya. Jangan biarin. Jangan. Biarin. Tampaknya dia sama kamu ini ya, jinak, tapi tidak dengan kita. Iya. Matanya serem sekali ya. Ini mau dikasih. Kok dikasih dia juga? Biasanya gagak apa? Mau dia makan dagingnya sendiri. Oh, Wah, jangan ditiru aja yang di rumah ya, Mas Bayu. Aduh. Ngeri ya. Ya. Em,
Saat ketemu udah disembelih dan jadi sate, jual datang ke makam atau kuburan gitu, ada yang datang Ada. menunjukkan sosoknya. Iya. Ngeri ya, ya. Em, saat ketemu udah disembelih dan jadi sate, jual datang ke makam atau kuburan gitu, ada yang datang Ada. menunjukkan sosoknya. Iya. Ada nggak takut? Jangan-jangan sosok ini ya? Sosok apa yang datang biasa ya? Terkadang ada pocong, ada kuntilanak, genderuwo. Serem. Jadi mungkin ya makhluk jin-jin yang lapar mungkin. Jin-jin yang lapar ya. Iya, iya, iya. Ini nanti ujung-ujungnya disembelih, serem sekali ya. Darahnya. Lalu jenazahnya apa? Dibuang. Ini sisanya gitu. Iya. Yang sisanya setelah disembelih dibuang Paruhnya. dan lain ya. Terkadang saya kubur, langsung saya kubur. Karena untuk menghormati. Kalau dalam perguruan saya itu menghormati. Menghormati. Makhluk-makhluk itu emang suka makan burung gagak ini, Ron. Sebenarnya iya, jinnya. Ganas juga ini ya. Iya. Saya ngelihatnya kok penuh dengan amarah ya. Dia seperti seolah-olah tahu bahwa dirinya iya. akan Mau disembelih. disembelih. Jadi dia berusaha untuk melarikan diri, mencoba untuk lihat-lihat kandang yang, ya kan? Iya. Dia kayak punya perasaan dia udah Kayak pengen keluar gitu. Iya, tuh. akan disembelih sih. Burung gagak. Ini rencananya mau disembelih kapan, Mas Jerry? Mungkin kalau saya ada keperluan, Jadi saat ada, jadi dipelihara aja dulu. dipelihara dulu, Begitu ada mungkin keperluan. saya butuh uang, atau saya suka sama cewek, atau saya dendam sama cewek, atau sama orang. Untuk bisa menggunakan ritual ini, apa harus punya sesuatu dulu, Ron? Perjanjian dengan makhluk gaib, Iya. atau siapapun bisa melakukan ini? Tuh. Lihat ya. Dia kayak Terus ngamuk loh. semua orang bisa melakukan perjanjian itu. Tapi saya tidak menganjurkan orang untuk melakukan ini. Saya ngeliat energinya kok kemarahan ya. Terus kaitannya dengan bunga dan menyan, seperti apa ritualnya? Mau saya tunjukin? Silakan, monggo. Dan satu hal syarat ya, pastikan diri kamu aman, diri penonton aman, bintang tamu saya tidak apa-apa, dan partner saya aman. Oke, Seperti itu ya. Oke. Baik, Mas Jerry. Si Mas, Mbak pakai dulu buat Hah? buat Buat jaga-jaga. Si Mbaknya. Enggak deh, enggak usah. Enggak, si Mbaknya aja. Soalnya dari tadi tuh ada bisikan kayaknya yang ikut sama saya suka kayak Mbak. Aduh, Enggak, ini makanya dipakai dulu. Perlu nggak, Ron? gimana dong? Appreciate aja kali ya. Hah? Ini dipakai aja di sedikit. Takut. Aduh, Nggak apa-apa. Buat jaga-jaga Mbak. Jam. Ini pakainya di mana? Di sini aja dikit tangan. Oke. Mau. Korea. Gloves. Ini nggak apa-apa, Ron. Enggak kali, jangan Mas, bisa dihindari. Ngeri deh, Mas. Jangan deh, gimana, Ron? Menurut kamu gimana? Soalnya dari tadi saya dengar ada bisikan kayak suka sama Mbak ini. Iya, Pakai. pakai. Tapi bintang tamu aman. Aman. Tidak akan terpelet ataupun apakah? Enggak. Nggak akan Makanya terpelet. saya minta dia untuk pakai ini untuk menjaga diri dia. Oh, kebalikannya justru. Tapi beneran ya? Beneran. Ini boleh diturunin nggak, Mas? Turunin aja, Ron. Ini turunin dulu. Taruh sini aja, Mas Jerry. Ini kalau pesugihannya udah terlalu pekat loh di sini. Darah burung gagak hitam loh ini, nggak main-main.
luar biasa banget, serem, dan tidak boleh ini juga pelajaran buat pemirsa di rumah, tidak boleh mencoba-coba hal yang di luar dari kebiasaan gitu. Jadi ini pemirsa di rumah tidak boleh dicontohkan atau mencoba-coba sama sekali ya. Dan ini tidak mengajari. Coba mungkin bisa dicoba. Sedikit aja nggak apa-apa. Ini pesugihan ini berarti seperti bersekutu dengan makhluk gaib gitu ya, Roy? Iya. Ini gimana, Roy? Gimana? Dia Gimana? dipakai di mana? Di tangan Di sini. tangan aja. Oh, berarti tangan yang ini ya. Tapi Nadinya gitu. Ini untuk jaga-jaga. Dari tadi saya dengar ini kayaknya suka sama mbaknya. Yang ikut sama saya. pakai sih biar lebih appreciate. Berarti Kayak sarung tangan nggak apa? oke, kalau pakai sarung tangan boleh atau tidak? Harus kena kulit dikit. Oh, harus kena kulit. Walaupun dikit disyarat. Enggak dulu. Kalau nggak dipakai kita nggak bakal lakuin ini. Nggak berani dia. Iya. Nggak berani sih. Mungkin kalau mbaknya nggak mau pakai kita nggak usah. Roy, Oke. gimana Roy? Coba tolong terawangin Roy. Bisa diganti Bayu kah? Ini seorang laki-laki. Kalau ini kan perempuan. Tapi kalau takut mending nggak usah. Apa kayak glove? Aku nggak pakai glove. Tuh, baunya biasa aja sih sebenarnya. Mesti dia ya. Iya. Mas kalau sampai ada apa-apa sama saya dan keluarga saya tandain mas saya tuntut ya. Ya, secara hukum ya. Iya. Benar ya? Jangan. Apa kayak ini? Enggak. Nggak, jangan dia deh. Soal dia nggak mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia takut bahwa ini apa seperti itu. Iya, Dan saya paham ke situ saya paham. Mungkin Katsuri Kijang loh ini. Minyak. Saya pakai. Nggak usah. Kalau saya nggak perlu kan? nggak perlu lah. Oke. Ya, si Mas ini takut banget ya. Nah. Nih. Saya kembalikan. Jadi Itu ritual apaan sih Roy sebenarnya? minyak itu sebenarnya minyak proteksi ya, Iya, sekaligus pengasihan kan. betul. Jadi kalau ini dilawan dengan yang ini berarti akan berbenturan netral dong ya. Iya. Karena dia nggak suka dan ini jadinya netral sih. Tapi ini ya keputusan kamu juga sih, kan kita juga nggak tahu. Kan hidup itu ada pilihan. Gitu. Takut juga ya. Takut ya? Roy. Soalnya awal saya seperti ini pun karena perempuan juga. Jadi Gimana lebih ceritanya? fokus ke perempuan. Ya, seperti yang Mas Roy bilang tadi itu semuanya benar. Saya disepelekan sama wanita, caci maki. Kalau saya yang pakai gimana? Ada efeknya. Saya menggantikan orang ini, bintang tamu saya, dan menjaga. Apakah saya boleh coba Mungkin akan bentrok mungkin ya. bentrokan energi? Tapi tidak ada yang kesurupan kan? Jadi Kalau bisa itu nggak saya dilakukan? nggak bisa jamin. Ritualnya bisa dijalankan di sini nggak? Ada menyan sudah disediakan kan? Silakan, apa yang harus dilakukan? Gimana? Mau ditunjukkan? Saya ingin, tampaknya saya dibisiki oleh teman-teman saya. Kita harus ke ruang mediumisasi di sini supaya tidak ada yang terluka. Dan ini kita lakuin di sana. Iya, Ya jangan deh, kita pindah aja deh. Kita pindah dari sini deh. Karena tadi tapi teman-teman saya bilang, "Uncle, ini bahaya, bisa membahayakan penonton. Kita harus ke ruangan mediumisasi. Uncle, cepetan kasih tahu." Ya, baik. pindah. Pindah. Kita ke sana sekarang. Pelan-pelan ya bawahnya. Ini aja nih bawah. Burungnya tidak usah. Oke. Takut lepas ya saya. Ini kamu sudah bawa koreknya kah? Udah. Ini memang sudah seperti ini ya harusnya. Iya, udah ketentuan itu dari sananya harus seperti ini. Pelan-pelan. Ini makanya kan nggak boleh, jangan.
maksudnya aku juga tahu. Oh ya, Di sini mungkin bisa buka jadi ya kelihatan kok. buka sepatu mungkin lebih nyaman. Terus kemudian dibakar menyannya. Sekali lagi di sini pemirsa di rumah bukan untuk diperagakan atau dicontoh oleh pemirsa, tapi ini hanya reka adegan. Jadi, Mau dipanggil, Roh? iya, mediumisasi. Apa yang Aduh. halo, burung ya? Burung, suaranya suara burung. Dan bentuknya kayak dia sayapnya di belakang gitu ya. Kayak burung yang tadi suaranya, burung gagak yang di ruang sana. Iya. Iya. Mas Jerry, apakah sudah kembali? Lemes dia. Lemes. Kita bisa kembali ke sana sekarang. Baik, kita akan kembali ke sana. Ini Udah mau biarin dibawa ditinggal aja atau nanti. seperti apa? Tinggal. Tinggal aja. Oke. Bro, tadi dia bakar itu dan kamu bakar tadi satenya. Yakin gak akan ada yang datang Nggak ada. dan mau beli satenya kan? Dia itu jadi makanan jinnya dia. Saya tuh ngelihat ya, pas lagi dibakar semua kayak makan-makan gitu. Makannya lewat hidung gitu. Iya, dia cuma makan sarinya. Iya, saripatinya. Terus saya ngeliat ada yang makhluk begini, tapi dibungkus putih juga. Pocong. Terus gitu. Jadi ketika itu dibakar dan dicampur Pada datang. daging, iya, pada datang semuanya. Karena baunya khas gitu. Kayak bau amis, kayak bau ayam, kayak bau sapi. Nggak tahu tuh, campur. Baunya sih tadi menyengat gitu ya, aneh ya. Kayak apa ya, daging. Kenapa, Roy? Kamu dengar suara nafas gak Iya. dari si Jerry? Sebelah kanan. Bisa diamanin, Roy, bisa dipagarin, bisa diusir supaya nggak masuk. Saya hanya berharap setelah ini Jerry kalau bisa berhenti melakukan ritual. Ya, karena saya masih ngelihat ada hati baiknya si Jerry nih. Oh, amin. Merinding. Iya. Jangan ada korban jiwa lagi ya Jerry. Kamu Mas nggak Jerry. apa-apa kan? Copot Nggak apa tangannya. sih. Anda sendiri Cuman sebenarnya masih deg-degan aja. masih mau menjalankan ritual ini kah? Masih merasa ini sesuatu yang benar untuk dilakukan kah? Sebenarnya kalau saya ingin melepas ini, maka dari itu saya mengajak ada yang menggantikan. Saya doain gak ada yang gantiin deh. Biar udah berhenti sampai sini aja. Ada yang ingin disampaikan Ya, mungkin? mudah-mudahan Mas Jadi nanti kedepannya bisa dapat keluarga yang sakinah, yang mawadah, bisa membangun ini ya keluarga yang diinginkan, Betul. gitu. Bisa dapat anak ya kan, bisa dapat keturunan yang mungkin bisa berkah buat nantinya gitu. Harapan kami semuanya tentunya Mas Jerry bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Amin. Bisa mendapatkan ketenangan tanpa harus menggunakan hal-hal yang seperti ini. Justru bisa memakan tumbal, merugikan diri sendiri. Kalau nggak sekarang mungkin satu hari nanti keluarga yang harus dikorbankan. Lagi pula kalau bersekutu dengan makhluk-makhluk ini, menjual dan memberikan makanan buat mereka. Sampai kapan ujungnya? Sampai nyawa Anda sendiri yang harus dikorbankan nanti. Iya, suatu saat nanti kamu, giliran kamu, Jerry. Dengerin pesan kami bertiga ya, Jerry. Ya, siap, baik. Terima kasih. Kalau desa itu saja. Ya. Kalau daerah Kiyoshi itu aja.
udah selesai Roy, itu aja. Oke, kami berharap kabar baik dari Mas Jerry. Anda boleh meninggalkan studio Mata Batin. Dan ini boleh dibawa dan... Aduh. Nanti yang ritualnya tadi boleh Anda ambil di sana ya. Saya rapikan. Oke. Iya. Jangan lepas ya. Iya, atau ini supaya jangan dipotong gini deh. Supaya dijamin akan kami lepas. Ini burungnya jangan dibawa, taruh sini aja kali ya, biar kita yang ngelepas ya. Yang penting Anda udah niat untuk melepas, jangan disembelih. Oke, siap. Itu saya tinggal di sini. Taruh di belakang set aja, nanti kita ambil. Makasih, Mas. Nggak apa ya? Oke, terima kasih ya Mas ya. Makasih banyak ya Mas ya. Oke, iya. Jangan jadikan ambisi sebagai dewa. Karena sifat itu akan memperbudak diri Anda hingga akhir dunia. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang punya kelebihan dan kemampuan sebagai penyanyi. Dan dia nekat melakukan berbagai ritual untuk mendapatkan banyak pelanggan. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi yang nekat melakukan berbagai macam ritual untuk mendatangkan pelanggannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tina. Sebenarnya ini udah wajar juga sih, udah umum dipakai para penyanyi dan saya juga mengikuti seperti pasang susuk kayak gitu-gitu. Jadi Mbak Tina pasang susuk gitu. Sebaiknya memang Anda cerita langsung, ceritakan sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tina. Dia terlahir pada tanggal 11 Juni 1983. Sosok yang menyenangkan namun keras kepala. Saya melihat ada banyak ritual yang digelutinya. Ada media darah yang membuatnya didekati sosok jahat. Saya mencium bau darah sundel bolong, ulat, dan usus yang terburai-burai. Sosok hitam, perempuan, dan bolong punggungnya. Malam Roy. Iya, silakan. Silakan duduk. Nama Tina, tanggal lahir 11 Juni 1983. Tina adalah seorang penyanyi yang menggunakan susuk untuk penglaris, pemenangan persaingan, tapi justru belakangan sering mendapatkan fitnah.
ingin mengetahui dan ingin lepas gitu ya dari fitnah-fitnah itu, tapi masih ragu-ragu untuk melepas susuk. Betul begitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti jawabannya tidak pasti ya. Oh ya, sebelum saya masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi, saya pastikan vision yang saya lihat berdasarkan apa yang saya lihat dan jujur apa adanya. Dan saya berharap kebalikannya juga bisa menjawab dengan jujur apa adanya. Karena di sini akan dibuka, namun dikasih solusi, tapi tidak menjudge. Ya. Saya melihat ada ritual minum darah. Minum darah? Darah burung. Darah burung? Iya. Kok Nona nggak cerita tadi? Itu ritual itu minum darah burung untuk apa? Membuat susuk itu tetap berfungsi atau bagaimana? Kan bertahap. Bertahap. Sebelumnya awal pertama itu mandi kain kafan, Mandi kain kafan. terus pakai kembang tuh. Sebenarnya udah lama dari tahun 97. Wow. Jadi 11 bertahap tahun. terus bertahap. Ini yang terakhir baru berlian itu. Berlian Yang terakhir dipasang dicairin terus diminum. Dicairin terus diminum. Cara cairinnya bagaimana? Itu cara mencairinnya urusan guru saya. Kamu yakin Saya nggak tahu itu cara mencari. berlian? Iya, itu kan saya bawa sendiri dari rumah. Astagfirullahaladzim. Apa rasanya berlian dicairin? Seperti dan air biasa aja. air putih. Iya, Tahu cara mencairkannya di depan mata. enggak. Jadi nggak tahu berliannya dimasukin ke air itu nggak tahu berarti. Udah dimasukin terus dibawa, mungkin didoa di sana karena ini kan juga. Oh gitu. Oke. Apa Roy yang kamu lihat, Roy? Saya melihat bentuk perempuan berambut panjang. Ikut merinding. Rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Kalau ini kayaknya dari ini deh. Ada beda lagi. Dari benda ini mah kayaknya. Coba saya lihat. Dari benda. Satu benda. Saya ngelihat serem banget loh ini. Benar-benar dia bisa hadir di sini dalam sekejap. Benar-benar luar biasa serem. Semacam kuntilanak. Semacam kuntilanak, tapi di sininya ada darah. Dan ususnya kelihatan. Aduh. Serem banget loh ini. Kok saya ngerasakan kehadirannya di sini ya? Bercak darah. Banyak sampai muka-muka, Roy. Iya. Iya, aku harus. Kamu mau pakai? Boleh. Oh, dia mau pakai juga. Bayu mau pakai kah? Saya satu aja. Kita aja, oke. Oke. Boleh dibuka, dikeluarin isinya. Nggak apa-apa dikeluarin, Nggak Roy. Asal kita pakai sarung tangan. Boleh diangkat, dikeluarin. Yang ini keris ya. Bisa kita lihat di sini.
bisa dibuka. Itu yang nempel di situ apa ya, Roy? Ini jangan-jangan makhluk ini berasal dari ini ya? Iya. Dahsyat loh ini. Ya begitu dibuka kayak ada. Kalau ini dibuka kok bisa kayak ngebunuh orang ya? Enggak. Ngebunuh karir orang. Kamu tahu nggak makhluk ini sadis banget loh. Oh, Ini bisa mematikan bisnis orang lain. Itu yang saya lihat. Auranya udah mulai deket di sini, tapi dia menghilang datang pergi, menghilang datang pergi, menghilang datang pergi. Di sini hilang bersih. Dan iya di kan daerah- dia harus datang kalau dibacain. Mbak Tina, saya mencium ada gelagat yang aneh nih di sini. Saya kok lihatnya di tangga ini udah ada sesuatu ya. Apa, Roy, yang kamu lihat? Ada sosok perempuannya turun dari tangga gitu loh. Tapi halus banget ya. Seperti itu, tapi dia belum berani turun. Ada Masih di sesuatu atas? di atas gitu loh. Sosok yang ini, Roy? Yang kamu gambar ini? Iya. Dan Kenapa, Roy? saya deg-degan karena saya lihat baru pertama kali pakai kainnya. Saya deg-degan sekali di sini. Ini siapa, Roy, sebenarnya? Sosok ini siapa? Darah dari mana ya? Datangnya dari keris yang tadi. Oke. Kamu keluarin dan dia keluar juga. Ini saya ngerasain kehadiran beliau nih di sini. Dia biasa menjaga Tina atau gimana, Roy? Atau justru Dia ngerasa kenapa ya? Ada banyak atau satu aja? Ada berapa? Satu? Ada banyak? Dua? Tadi ada banyak. wih, serem banget. Serem banget. Mengerikan sekali. Kalau lihat muka Hidup ya? mengerikan kok. Kok jadi banyak kecoa di tempat penonton? Udah, taruh lagi. Iya, berarti kamu simpen aja dulu deh. Kacau. Jadi ininya turun semua bentrokan energi. Kenapa? Iya, Roy? bentrok. Kenapa? Sebenarnya sih Mbak Tinanya tuh nggak tahu bakalan kacau kayak gini. Turun tiba-tiba begitu. Dia bilang masa iya gitu kan kata dia. Iya. Tapi ternyata buktinya pas lagi udah ngeluarin itu mulai muncul yang enggak terus mulai muncul kecoa-coa gitu. Biasanya hantu, makhluk astral dan segala macam identik sama binatang-binatang aneh kan. Iya. Sayang deh Mbak Tina, kamu masih muda sebagai karirnya kayak gitu, dengan tunjukin prestasi daripada pakai ini. Iya, Soalnya khawatir sebenarnya begitu. makan Cuman tumbal. sebenarnya begitu. Kenapa pakai ini kalau menyadari sebenarnya seperti itu? Cuman buat penjagaan aja. Penjagaan dari apa Oh, sebenarnya? iya, kadang-kadang kan orang-orang kan nggak tahu dia punya serangan ke kita, bersaingnya pakai cara apa seperti itu. Gini Kak Roy. Ini kan sorry ya. kita penyanyi juga nih bintang Iya, tamu. iya, iya. Boleh Saya juga ceritain penyanyi nggak juga. seperti apa? Sebenarnya kalau penyanyi itu tergantung kita berpikirnya gitu. Kalau kita mikir Kak Bayu sendiri mikir Kak Bayu hatinya jelek, saya pasti jelek mikirnya. Iya kan? Semua tergantung sugesti masing-masing gitu kan. Yang penting kita gini, kita niat kerja itu lurus aja sudah gitu. Kalau kita niat lurus, insya Allah enak gitu loh. Insya Allah enak, semuanya yang dipandang enak. Kalau sudah Aja berpikiran ya. jelek, Justru bisa malah berbalik terus ke menunda-nunda. kita pasti. Kita Justru jadi berbalik. hatinya nggak enak terus. Saya ke adik-adik junior yang di Banyuwangi itu selalu bilang, setiap kali show ketemu di atas pentas itu bayangkan semua itu ketemu kita bareng saudara, kita ketemu saudara pasti enak. energinya baik Iya, ya. jadi positif terus. Jadi nggak mikir, oh itu sainganku. Pasti mikirnya kan selalu sikut-sikutan iya. terus gitu. Setuju. Nah, Akhirnya kalau mengalahkan saya mikirnya segala selalu cara, gitu Saya sih. juga kalau baru ketemu teman baru, dia baik. Sebelum lihat saya nyanyi, dia selalu baik. Iya, terus? Tapi setelah lihat saya nyanyi, mungkin lihat suara saya apa gimana gitu, Iya. baru berubah di situ. Malahan aku lihat ya aura
mohon maaf ya, saya Iya. mohon maaf saya nggak banding-bandingin. Auranya dia lebih bagus daripada kamu. Jangan gitu. Soalnya Iya, saya juga tahu itu banyak yang lebih cantik dari saya, itu banyak sekali. Tapi saya juga bingung kenapa itu banyak yang fitnah saya, banyak yang benci saya itu. Fitnahnya Itu apa? dari mana gitu? Sorry Kak Bayu, saya potong dulu ya. Iya. Aura itu bukan karena wajah kecantikan, enggak. Aura itu yang muncul dari kita. Jadi meskipun ini, maaf sorry kata aja, muka kita itu udah nggak karu-karuan, kalau kita auranya jelek, pasti jelek. Tambah jelek ya. Nah, gitu maksudnya. Iya, gitu. kalau menurut saya begini, kalau cuman orang jelek, orang itu nggak bagus, nggak mungkin dia dibenci. Iya. Itu aja. Jadi Anda merasa ada banyak orang yang benci dan fitnah Anda? Iya. Beneran ada atau hanya Pikirannya perasaan? aja. Enggak, emang saya kan nyanyi udah dari tahun 97. Jadi saya Oke. benar-benar ngerasain kita normal kan gitu maksud saya. Jadi Terbukti kita ada yang merasa, fitnah. iya, terbukti. Benar-benar. Misalnya? Ya gimana ya, jangan deket-deket sama dia, jangan temenin dia. Oh, oke. Hanya sekedar fitnah. Hanya Tapi sekedar kayaknya- fitnah Gitu sebenarnya ya. Dia orangnya lain apa gimana? Iya, iya. Siapapun juga Punya pernah kelainan gitu dah. bisa mengalami hal itu. Iya, sama semua orang pasti ngalamin. Tapi kalau saya sepertinya keseluruhan gitu. Enggak lah, itu perasaan. Itu perasaan ya, Jadi Roy? perasaan. apa ada sesuatu yang benci di belakang saya? Apa ada provokator apa gimana gitu? Enggak sih, ini sebenarnya perasaan kamu doang sih nyebabin bentrokan energi. Malahan ritual-ritual gitu dan saya tuh yakin kamu masih ada yang kamu sembunyiin dari saya. Jadi ada satu kayak entah itu ritual yang aneh lagi, atau lipstick kah, bedak kah? Oh itu selalu setiap kita kan? datang ke sana itu selalu nggak pernah lepas, selalu ditambah. Ditambah apanya nih? Doa. Auranya, Doa. Mas. Dalam bedak dan lipstiknya. Yang lipstick. Berhasil Iya. nggak? Ya seperti ini jadinya. Sebentar Jadi ya. tadi tak bilang itu loh Mas Bayu. Iya, oke, ada itu. Tapi logika saya gini. Anda sering melakukan ritual, ngecharge gitu ya, ditambah lagi. Tapi tetap ada yang fitnah. Iya. Berarti kan nggak ada gunanya. Nggak Iya, berhasil. bener. Kenapa tetap Karena Anda apa? lakukan? Dasarnya dia benci itu seperti dari suara gitu. Jadi tiap saya nyanyi itu seolah-olah dia merasa kalah suaranya dari suara saya itu Iya, aja. terus Anda melakukan ritual. Enggak, Harusnya nggak- ritual sih enggak. Sebenarnya saya cuman untuk penjagaan Oke, aja. apapun Iya. itu yang Anda lakukan, ya. Setelah Anda lakukan, masih ada yang fitnah atau sudah berubah langsung? Masih. Tapi tetap dilakukan. Berarti nggak ada gunanya dong. Iya, orang itu datangnya dari suara kayaknya. Gitu. Sugesti Sugesti. itu sama dengan doa. Sugestinya Mbak negatif, ke orang tetap negatif hasilnya. Akan ada dampak buruk ya kalau ini terus-terusan Pasti, dilakukan. Sebenarnya Ke mbaknya maksudnya. Tapi kalau saya balikin, dasarnya kan emang semua orang tuh nggak mungkin lah kita terlalu bergaul deket, terlalu nempel sama orang juga nggak mungkin. Sebenarnya kan yang punya golongan juga cuma sebatas golongan. Orangnya sebenarnya masing-masing gitu. Jadi kesadaran saya di situ aja. Oke, Roy, Hai. kita Ya. sering ketemu dengan partisipan yang datang ke sini dengan memiliki ritual, punya jimat, udah gitu melakukan ini itu, datang ke sini ke sana gitu ya. Iya. Akhirnya tidak percaya diri dan bahkan akhirnya ada yang mentalnya Tersesat. jadi terganggu karena tersesat iya, dia. mental depression. Iya, mental depresi. Apakah partisipan kita ini sudah masuk seperti itu? Menurut terawangan kamu gimana? Menurut terawangan Roy, di sini dia udah mulai depresi dan nggak tahu harus mulai dari mana. Plus kedua, Roy ngerasain dia kurang percaya dirinya di bawah rata-rata. Udah kurang percaya diri di bawahnya lagi, gitu. Jadi gini loh, berbanding terbalik dengan seorang profesi penyanyi. Seorang penyanyi harus mempunyai kadar level yang percaya diri, yang lebih agak Ya. di atas rata-rata. Namun berbalik total sekali dengan Mbak Tina, saya ngerasain lebih banyak kemikirin orang lain ngomong apa dan enggak fokus di karirnya gitu. Iya. Itu yang aku rasain. Itu sih sebenarnya, ya nggak sih? Saya ngerasain juga gitu. Gitu kan, Iya. sudah. Soalnya kita memang kita entertain, ya maaf kata, emang harus tutup telinga. Tutup Iya, pasti kupingnya. ada. Iya pasti. Selalu, apalagi zaman sekarang sosial media banyak haters. banyak Ketik-ketik sekali. langsung nggak cuma ini. Koko itu kayak Iya. apa? Aduh. Oh iya. Menurut Mbak Tina,
kesulitannya Mbak Tina, kenapa orang membayar Anda itu karena apa? Suara kan? Iya, Suara Anda berarti memang ada nilai jualnya. iya, Ada plusnya. Ada plusnya, ada kelebihannya dibandingkan orang lain. iya. Kalau nggak pakai gini-ginian, apa yang terjadi dengan suara Anda? Masih jalan aja menurut saya mah. Dengan tidak datang ke sana sini, melakukan minum darah, ini yang bertahap tadi, apa yang akan terjadi dengan suara Anda? Nggak apa-apa, nggak ngaruh sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dipikirin gini-ginian cuma supaya nggak ada yang benci, nggak ada yang kesel dan fitnah dia. Padahal yang paling penting adalah suaranya dia kan, seperti yang kamu bilang. Udah fokus ke suara aja intinya kan begitu kan. Iya. Insya Allah rezeki itu udah datang, udah ada porsinya sendiri. Iya, beneran dia fokusnya ke itu, bukan fokus ke ininya ya. Ini dampaknya, bahayanya ke depannya kamu tuh malah nggak jadi apa-apa loh. Mbak Tinanya malah dampak buruk dari jimat-jimat yang kamu pakai. Enggak, ini kan baru 1. Nanti akan 2, 3, 4, 5. Masih bisa tambah banyak. Iya, ini aja tadi baru turun tangga sedikit, tapi udah naik lagi, udah nggak ada lagi. Nah, dampak bahayanya tuh makin lama akan bikin kamu kecanduan juga, nggak percaya diri, nggak itu malah nggak jadi apa-apa karena fokusnya bukan fokus ke karir, malah fokus ke Malah makin tersesat. nggak ada namanya ritual minum darah yang ilmu putih gitu. Nah, saya kasih tantangan satu, itu saya sita. Apakah kamu bersediakah? Ini soalnya dikasih sama orang. Tapi kalau mau ambil nggak apa-apa sih. Anda yakin nggak untuk bisa lepas dan hidup lebih tenang, fokus ke karir Anda dan kemampuan Anda? Anda Iya, yakin kan nggak? saya kan sebenarnya kan nggak, sebenarnya tadinya juga nggak punya ini. Oke, kalau begitu balik lagi. Itu juga udah seperti zaman nyanyi dulu. gitu, udah. Nah, seperti sebelumnya nggak punya ini, berani nggak ini disita, Roy? Oh nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Kalau emang harus gitu. Hidup adalah pilihan sih sebenarnya. Bisa bebas memiliki pilihan hidup masing-masing. Namun Mbak Tina, tujuan utama datang di program Menembus Mata Batin pasti kan ada tentu maksud dan tujuannya kan, solusi. Jadi yang saya tawarkan, saya ingin kembali ke nol kamunya, Sita, dalam hal yang kayak gitu-gituan. Soalnya keris itu penunggu ini gitu. Berbahayanya ya paling mukanya kelihatan kayak gitu kalau dari jauh misalnya. Kelihatannya seperti ini, Roy. Iya, jadi orang nggak mau sewa atau memanggil jasanya. Aduh. Nah, itu yang paling bahaya. Oh gitu. Ada dampak kecenderungan. Iya, kamu merinding ya? Untungnya hari ini dia tadi sempat datang, tapi pergi lagi. Kalau itu diserahkan, makhluk ini gimana, Roy? Makhluk ini akan saya ambil. Nggak marah, nggak justru berontak atau... Ada kecenderungan makhluk ini nggak berontak ke sini, ke mbaknya. Tapi ada kecenderungan mbaknya jadi malu, nggak pede di atas panggung dan malu bergaul dengan teman-temannya. Terlalu terikat itu loh. terikat dengan benda itu, sugestinya. Kayak orang kepikiran gitu loh. Aduh, gue kurang pakai ini. Gitu. Jadi nggak punya Nggak kemampuan, nggak pede. Kamu sebagai penyanyi gimana? Apa ini. triknya atau tipsnya Kalau supaya terpercaya saya- diri biasanya? Kalau saya sendiri sih intinya keluar dari rumah, saya doa, niat saya apa, tujuan saya apa. Jadi saya niat, saya baca doa, intinya untuk mencari nafkah buat keluarga dan insya Allah ke jalan yang benar. Mau perkara halal dan haram itu atas Urusan yang di menentukan atas. gitu. Karena saya niatan pertama, saya berangkat nyanyi, niatan saya untuk menghajikan orang tua. Tapi orang tua sudah tidak ada duluan. Alhamdulillah saya dan suami yang bisa berangkat haji dari nyanyi. Jadi ada niatnya di awal Ada yang niat diluruskan gitu. gitu ya. Semua bisa, semua bisa. Iya benar, setuju. Kalau setuju. kita niat baik, insya Allah bisa. Saya sih, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa karena hidup adalah pilihan. Saya hanya menawarkan dan saya juga bukan dewa, bukan apalah. Saya cuma jembatan doang. Nanti kamu mau ambil atau enggak pun itu terserah kamu deh. Yang penting saya perlu tekankan di sini,
bukan fokus ke orang ngomong apa, tapi harus fokus pada diri sendiri, karirnya sendiri. Sebodoh teing orang mau ngomong apa tentang kamu, nggak akan ada habisnya kalau ditanggepin. Iya. Gitu. Jadi itu yang bikin dia tuh pegang itu terus Iya, gitu. semakin nggak percaya diri. Kalau Iya. saya kira ya, ini Ngerasain. perkiraan saya aja ya, kayaknya memang udah dipengaruhi Dia dipengaruhin banget. pikirannya Iya. sama makhluk-makhluk yang kita nggak bisa Iya. lihat. Sebenarnya nggak boleh minta-minta sama yang begituan sih, karena ada efek ketergantungan, efek Iya. nggak percaya diri. Nanti yang lebih parah kena imbas keturunan-turunannya. Nah, itu dia. Dia cuma ngargai sama yang ngasih aja. Menurut gitu. kamu Roy, ada nggak Roy Iya. makhluk-makhluk lain yang memang ada di sekitar Suatu saat dia? nanti ada yang baru. Sementara masih perempuan rambut panjang berdarah-darah. Itu dulu. Tapi Kamu bisa sisanya- komunikasi sama dia? Dia pergi sih, dia menghilang tadi sekejap mata, dan ada bentrokan energi di ini aku, bahwa ada kecoa dan segala macam kan tadi, karena ada bentrokan si mbaknya ini sama mbak Kuntinya, ya udah langsung jeder gitu. Aku sih jujur ya, kasihan aja liatnya. Dia mau, ya udah susah sih, soal susah dikasih tahu sih, ya udahlah ya maksudnya. Oke, tapi tadi saya balik lagi ke awal ya. Tujuan Mbak Tina datang ke sini untuk apa? Kan tadi saya tanya ada yang ngikutin saya gitu. Sudah dapat jawabannya? Itu Oh, jadi dia yang Setelah tahu apa tanggapannya? ya gimana caranya ngilangin? Nah. Mungkin nanti saya kubur lagi di rumah, saya kubur aja. ntar pasti ntar Kalau emang Itu dari tadi. sini ya kan. Tapi kalau emang dari orang lain ya itu yang saya tanya. iya, ini kan ya sih, kalau kamu kubur ntar gali lagi ya percuma ya. Sita aja kali Sita Roy. aja, saya akan sita sekarang. Sita ya? Emang sebenarnya dia, oh jadi dia mau jahatnya ke saya juga gitu. Iya. Bisa jahat ke orang lain atau? Dampaknya membuat jadi seperti makin berprasangka buruk sama orang. Karena kan ini Kacau. negatif kan. Kacau Jadi nggak pikirannya. tenang Iya. juga ya? Jadi yang ngikutin gini jadi nggak tenang. Mendingan saya ambil aja. Tapi sebenarnya dari sini ada sedikit ada yang udah mulai baik sama saya gitu. Dulu sebelum ada dia sih lebih parah, bener, lebih parah yang ngejauh sama saya itu lebih parah gitu. Jadi ambil apa enggak nih? Ya nggak tahu. Mungkin jadi gini, kalau kan dunia nyanyi itu sebenarnya banyakan yang pakai dukun-dukun gitu, ilmu hitam gitu. Nggak ada, Jadi mungkin Mbak. kalau begini saya mungkin agak sedikit nyambung gitu. Tapi kalau saya putih terus kayak dulu, Astagfirullahaladzim. kurang nyambung. Suaranya kayak apa, Mas? Kayak apa, orang ngorok loh. Iya. Iya, aku juga denger sih. Aduh, merinding aku. Tuh makanya kan Di sebelah mana Roy? di sebelah Aduh, ngeri. itu kan suara AC ya. Enggak, ini enggak mungkin suara AC Enggak, di soalnya. belakang situ kok. Iya. Di sebelah sini Roy, ada apa nih? Iya, di bagian sini sih sebenarnya suara-suaranya. Makanya nih mbaknya ini sebenarnya banyak dikasih peringatan gitu, tapi nggak ngeh gitu loh. Nggak ikhlas juga Nggak kali ikhlas juga. ngelepasin itunya ya. Iya, saya mendengar suara yang aneh loh tadi. Kayak ada suara orang kayak ngorok gitu loh. Iya, betul. Tuh. Astagfirullahaladzim. Sabar, tenang. Penonton denger gak? Denger ada suara gitu ya? Astagfirullahaladzim. Kok. Iya, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Kalau kamu ingin masuk ke badannya si Mbak Tina, silakan masuk semua, siapapun itu. Penonton jangan ada kosong ya, fokus ya. Ya saya sita aja ya, lebih merugikan orang lain. Nanti aja kalau udah bubar. Mau ngambil, ragu-ragu. Nanti kalau udah bubar. Nanti kalau udah Kalau bubar, udah bubar, saya nggak yakin. Iya, yakin. Ini disaksikan semuanya
dan bahkan disaksikan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia juga Lagi mengaksikan. menonton. Kalau bubar mungkin nggak akan jadi ngasih. Iya. Demi keselamatannya mbaknya loh. Tapi semua Kita diteror juga. terserah. Mbak Tina mau hidup terus dengan keadaan kondisi seperti ini? It's okay, nggak Atau benar-benar punya nyali untuk berani menghadapi semuanya untuk sesuatu yang lebih baik? Semuanya pilihannya ada di Anda. Ya. Nggak apa-apa. Pegang. Ya, soalnya Simpan. saya kadang-kadang merasa nyambung juga sama teman. Kalau dulu saya benar-benar merasa dijauhin sama teman-teman. Sekarang lebih nyambung. Iya, Menurut Anda gara-gara itu? bisa jadi. Oke. Ya udah. Karena saya ada hitamnya juga gitu. Ya udah. Jadi baik. ada hitam dan ada putih. Aslinya kan putih gitu. Terus kalau pakai ini kan ada hitamnya, jadi bisa nyambung sama teman kan. Jadi menurut Anda teman-teman hitam? Bisa supaya jadi, nyambung. iya bisa jadi. Jadi kalau Anda nggak punya itu nggak nyambung? Ya dulu sih saya banyak yang musuhin banget gitu. Mungkin sekarang nggak terlalu banyak musuh. Ada Mungkin orang karena saya lain tua yang juga. nyambung nggak sama dia? Sama teman-teman Ya Anda iyalah. nyambung nggak? Nggak nyambung? Ya itu urusan dia, Oke. Mas. Saya nggak tahu urusan dia Nah, nyambung itu kan apa bisa sama gitu, orang. berarti kan bisa positif kan ya? Itu urusan dia, tapi urusan saya sendiri nih begini. Oke. Baik. Begitu. Udah susah. Pesan Roy Kiyoshi pada malam hari ini untuk Mbak Tina adalah harus percaya diri, gak usah minta-minta sama yang Mbak Kunti itu karena serem banget, terornya sangat pelan tapi nusuk. Terbukti bahwa tadi saya mendengar suara-suara aneh dan saya merasakan ada kejanggalan-kejanggalan. Itu aja sih, nggak mau disita ya udah nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Saya bebas. Ini masih ada suara Ada loh. suara lagi loh tuh. Iya. Itu. Kalau Ini kamu kayak ya apa udah yang deh. diseret gitu loh. Ya udah ini pilihan dia, Iya. tapi apa yang mau disampaikan, Mbak? Kalau saya sih nyampainya udah mbaknya ini aja, udah percaya Allah itu ada. Karena Allah itu kan nggak bisa kita lihat kan ya. Karena hanya bisa kita rasain, kita pengen apa insya Allah. Kalau mbaknya percaya insya Allah ada, insya Allah Amin, amin. hadir. Amin. Rezeki itu udah ada yang ngatur, itu aja sih. Iya. Mudah-mudahan berhasil, apa yang dicapai mudah-mudahan sukses. Seperti Mbak Stefani. Reni, Hmm. amin. Seperti Mbak Reni bisa naik haji ya Mbak. Amin. Bisa nyusul. Amin. Amin. Kalau mbaknya insya Allah, kalau niatannya lurus insya Allah. Mudah-mudahan ya. Iya. Mbak Tina, saya yakin ya di agama yang Mbak Tina yakinin itu ada ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu gimana prasangka kita, prasangka umatnya. Jadi kalau Anda berprasangka baik, maka akan terjadi kejadian-kejadian baik. Iya. Tapi kalau berprasangka yang tidak baik, ya justru yang dibayangkan itu yang akan terjadi. Iya. Betul. Tapi sekarang semuanya terserah Mbak Tina. Kalau masih mau megang jimat, melakukan ini itu, masih percaya ada ilmu ini ilmu itu untuk karir, ya Terserahlah. silahkan. Cuman pesan kami, Roy juga sering ingetin bahwa yang namanya jimat-jimat itu justru bisa membahayakan. Betul ya, Roy? Baik. Kalau suatu saat bisa memakan tumbal. Iya, seperti itu. Terima kasih. Dan tak lupa selalu berpikir positif. Iya. Terima kasih. Pikiran Anda positif boleh terus. meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Mas. Mbak. Oke. Ya, terima kasih. What are you doing there? Oke. Mau ngapain? Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jangan pernah meminta pada mereka yang tak terlihat. Karena akan ada sesuatu yang harus dibayar di akhir hidupmu kelak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Jerry dan juga Tina. Tadi Jerry melakukan usaha menjual sate burung gagak yang dipersembahkan untuk makhluk gaib. Dan ritual ini dilakukan di tempat-tempat keramat. Dan Tina tidak percaya diri memiliki jimat dan tidak rela untuk melepas jimatnya malam ini. Iya, betul sekali. Tanggapan kamu, Roy?
Di antara dua partisipan yang paling agak berat kasusnya adalah partisipan yang pertama, karena saya ngerasa Jerry itu udah masuk ke daerah ranah ilmu hitam yang pekat sekali gitu, dan mempersembahkan daging burung gagak, malah mengundang jin-jin yang lain. Dan bahkan ketika burung gagaknya tadi itu dibakar, itu baunya nyengat banget untuk bisa manggil. Dan bahkan Jerry-nya sendiri bisa masuk gitu loh. Itu mengerikan sekali bagi saya. Iya. Kalau Tina sendiri gimana? Kayaknya dia sebenarnya nggak tahu apa konsekuensi dari yang dia lakuin ya. Kalau Tina sendiri dia diikutin makhluk halus karena jimatnya, tapi dia itu nggak pedean, jadinya jadi begitu. Nggak nyadar juga itunya ikut. Makhluk-makhluk itu justru malah diundang datang ya. Iya betul. Oke, seperti itu. Duh, mudah-mudahan kita nggak pernah terlibat dan juga ketemu orang seperti itu ya. Jangan sampai. Iya, makanya Mbak Reni, terima kasih sudah hadir di Bungkus Mata Batin. Sukses untuk karir-karirnya, nyanyinya, singlenya, albumnya. Amin, makasih. Roy Kiyoshi, terima kasih atas sama-sama. segala pencerahan dan penjelasannya malam ini. Baik.